Welcome back to Setia Reviews. Jadi kali ini saya akan membawakan roadmap dari Binemon. Binemon sendiri merupakan salah satu game NFT yang sedang populer di Asia, guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya jika kalian suka dengan konten ini. Sebelum ke roadmap guys, mari kita lihat dulu CMC dari Draken ataupun grafiknya guys. Jadi per tanggal 22 Juli harga Draken itu merupakan 464 dengan turun persennya itu sekitar 16%. Dan ini grafiknya guys. Jadi kita bisa lihat di tanggal 14 Juli udah ada mulai penaikan yang sangat tinggi guys dalam 4 hari ini. Nah, selanjutnya kita belum nggak tahu guys, jadi turun atau naik ya. Oke, dan saya akan membahas roadmapnya langsung guys. Nah, langsung aja kita ke roadmap ya guys. Jadi, roadmap ini yang diatur dari Binemon itu akan mereka mencoba untuk melakukannya ataupun mengejar sistemnya selama 3 bulan guys. Dan dimulai dari Q3 2021. Q3 itu berarti dari mulai Juli ini lah guys. Jadi mereka memacu mungkin memprediksi ya setiap 3 bulan fase mereka akan selesai. Nah, langsung aja guys. Jadi fase pertama itu ada Prometheus ya guys. Jadi ini fase-fasenya itu menggunakan bahasa Yunani ya. Kalian kalau suka-suka Yunani pasti tahu ya nih. Ini kayak dewa-dewa Yunani ya. Jadi yang pertama itu membeli telur di web itu udah ada ya guys. Jadi tanda checklist ini maksudnya itu udah selesai. Udah bisa juga pecahkan telur, Binemon. Yang ketiga juga bisa beli Ambrosia. Ambrosia itu tadi koin kecilnya mereka dan juga digunakan untuk fusion guys. Habis itu ada juga menggabungkan Binemon. Udah pasti fusion ya, udah tahu. Habis itu ada juga jual dan beli Binemon di marketplace, sudah ada di webnya. Habis itu juga ada inventory yang bisa kalian atur-atur untuk Binemon Anda. Habis itu juga ada ranking system dari Binemon. Habis itu juga ada Binemon sudah berjalan di DRK Chain. Nah, salah satu keunggulan dari DRK Chain sendiri tadi itu karena gas fee-nya itu lebih kecil ya guys. Jadi kalau bisa bilang contohnya aja ya, aksi itu gas fee-nya besar banget. MDP itu gas fee-nya udah lumayan kecil. Nah, DRK ini sendiri lebih kecil lagi guys. Nah, selanjutnya kita akan ke fase yang kedua, Artemis. Jadi ada leveling up Binomon. Jadi leveling up Binomon ini masih belum bisa guys. Nah, untuk leveling up Binomon ini kita akan bahas ya guys, caranya gimana di next video. Karena untuk ngomong dari roadmap sendiri udah habis banyak waktu guys. Jadi kalian nanti akan bingung gimana. Jadi khusus kali ini kita akan ngomong roadmap dulu. Nah, setelah itu ini ada kelasnya guys. Jadi kelas Binomon itu ada 4 ya. Seperti ada 5 ya, sorry. Ada tanker, ada fighter, archer, magis, support. Habis itu ini udah ada guys. Jadi kalau untuk tanker, fighter, archer, magis, support itu semua udah ada ya. Udah di checklist. Nantinya Binemon bisa akan melawan monster-monster ataupun PvE untuk mendapatkan tadi Ambrosia. Nah, ini juga ada kampanyenya yang PvE. Kalau kalian kerjain quest, itu kalian akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu Ambrosia ya, jadi koin kecilnya. Habis itu juga ada di web, ada mungkin trading untuk Ambrosia di marketplace, bisa jual Ambrosia. Habis itu juga ada inventory untuk mengatur-atur item Anda. Habis itu juga ada skill sistemnya dari Binemon. Dan juga ada Binemon yang baru guys. Nah, ini ke fase ketiga guys, namanya Athena. Jadi di Athena ini akan ada tim battle Binemon untuk melawan player-player lain guys. Jadi udah ada PvP. Nah, PvP ini bisa juga merupakan player vs player dan juga ada arena. Jadi arena ini maksudnya kayak ranking guys. Jadi mungkin ranking di Asia nomor 1 siapa gitu. Kayak main-main itulah. Kayak Mobile Legend lah, kalian pasti tahu ya. Habis itu juga ada bisa masuk friend list dari Binemon. Habis itu juga kalian bisa menambahkan friend ataupun teman di Binemon. Habis itu juga ada selanjutnya itu ada mailbox. Kalau kalian bisa mungkin ada maintenance, dapat kompensasi, bisa claim di mailboxnya tersebut. Habis itu juga ada lebih upgrade lagi untuk sistem battle dan skill dari Binemonnya. Dan mereka akan menambahkan lagi Binemon Galagis.
mungkin spesies baru atau gimana kita belum tahu ya. Bisa ada juga storyline untuk PvE ya. PvE itu maksudnya melawan monsternya. Nah, di phase keempat ini the bubble ini kita udah bisa lihat ada fitur lebih baru lagi guys. Jadi kalau PvE biasa itu cuma pukul-pukul musuh, di sini udah ada namanya PvE Tower. Jadi kalau kalian di ROX itu namanya ada Endless Tower ya. Jadi semakin banyak kalian melawan musuh, rewardnya semakin bagus. Dan itu kalau kalian bisa sampai level tertinggi itu lebih bagus lagi guys. Nah, udah ada juga inventory untuk atur-atur weapon sama armor kalian. Jadi di sini guys, di game ini bukan hanya ranking juga dan stat. Jadi di sini ada equipment guys. Ada senjata, ada armor, itu yang bikin bedanya juga. Habis itu gears ranking. Gearsnya itu ya tadi ya weapon armor, ada ranking-rankingnya, mungkin ada kayak E, B, C sama juga ya gitu ya. Habis itu gearsnya ini bisa di level guys, bisa ada level up gearsnya. Habis itu juga ada dia akan buka trading untuk gears untuk dan marketplace-nya di dalam webnya. Jadi khususnya webnya itu mungkin lebih banyak ke marketplace-nya guys. Nah, di sini udah ada mulai lebih fitur lebih baru lagi. Itu ada turnamennya guys di PvP. PvP ini bisa meningkatkan ranking dari player dan juga bisa mendapatkan reward guys. Nah, di sini ada juga yang sangat unik, ada gifting. Jadi kalian bisa kirim gift ke teman-teman Anda dan itu menambahkan binatang baru dan juga ada storyline baru untuk PvE ataupun player versus enemy ya, ataupun monster-monster ya. Nah, kali ini habis itu ada juga di fase kelima guys, namanya Ares. Nah, di fase kelima Ares ini kita udah bisa lihat guys, ini udah menjadi satu game yang oke lah guys ya. Karena kita udah bisa lihat di sini ada reward system. Jadi setiap kali login kalian bisa dapat reward. Habis itu ada juga reward system kalau kalian aktif dalam minimum berapa menit, berapa jam, itu terserah kalian dan dapat rewardnya guys. Jadi udah jadi full pay to earn guys. Kalian cuman butuh sign in login tiap hari aja udah dapat guys gitu. Habis itu kalian juga ada dungeons guys. Udah ada fitur yang lebih bagus lagi, dungeons. Dungeons itu maksudnya ya kita masuk kayak ke satu dunia dan itu harus selesaikan misinya dari sana dan kita dapat nanti rewardnya guys. Habis itu ada daily questnya seperti biasa guys. Bisa selesaikan misi tiap harinya dan dapat itu. Habis itu juga di sini guys di phase kelima ini udah ada guild guys. Nah, guild ini tau lah kalau kalian sering main game pasti banyak guild. Guild ini ada levelnya juga dan bisa kalian bisa join ataupun create guildnya dan itu kalian bisa urus guildnya. Nah, yang kerennya lagi guys, guild ini bisa guild vs guild guys di Bineland. Jadi kalian bisa berantem sama-sama guild untuk mendapatkan lens guys di dalam mapnya. Berarti ini keren juga ya. Jadi kalau kalian misalnya grup guild A, mereka udah jajahi land inilah ya, land api lah ya. Habis itu kalian merasa nih kita bisa lawan, kita curi landnya, bisa guys, mantap. Habis itu ada juga sistem farmnya. Nah, farm ini bisa disewakan ke orang lain guys. Jadi kalau guildnya udah punya, kalian bisa biarkan orang farming dan kalian bisa dapat mungkin persenan ataupun rewardnya gitu guys. Ada juga upgrade-nya untuk battle sistemnya biar lebih balance. Ada juga binatang baru dan juga storyline PvE. Selanjutnya kita bisa di fase ke-6 guys. Jadi rentang waktu fase 6 ini namanya Hercules. Nah, di sini kalian ada quest untuk guildnya, ada buff untuk guild, ada juga sistem ranking dari guild, ada juga board bosses. Jadi kita bisa lawan musuh rame-rame gitu, bos-bos besar. Bisa ada juga fusion gear ya. Jadi kalau bukan binatang aja yang bisa di fusion, senjata sama armor bisa. Dan juga ada kosmetik, aksesoris, dan juga ada jualan land, kalian bisa jual land di marketplace guys. Nah, selanjutnya sama-sama semua, dia nambah binatang baru, storyline baru. Nah, yang ketujuh itu Hades guys. Jadi fase Hades. Nah, di sini udah ada reward system guys. Jadi reward system ini kalau kalian dapat pecahin telur, kalian dapat rewardnya. Itu hebatnya juga guys. Jadi kalau kalian ada juga misalnya sukses fusion dan sama crafting, kalian dapat reward juga guys. Jadi full reward semuanya ya. Nah, ini yang paling keren juga guys. Jadi kalau kalian pecinta scholar itu ya,
di sini kalian bisa minjam sama ataupun sewa monster Anda ke teman-teman Anda, guys. Itu hebatnya. Bisa ada level player, ada skill player, bisa ada rank playernya semuanya, ada juga PvE-nya lagi, ada juga PvP, dan itu ada Battle Royale lagi ini, guys. Saya sih pengen lihat gimana Battle Royale Crypto gitu. Mana pernah sebelumnya Battle Royale Crypto gitu. Habis itu ada juga upgrade-nya. Dan selanjutnya ke-8 Hephaestus. Itu ada monthly event, ada event setiap bulan, ada crafting, ada pasif ya. Jadi pasif ini kalian harus kunci token Anda, jadi akan mendapatkan pasif misi pasif ya. Habis itu juga ada achievement. Kalau misalnya kalian kalau di RO tuh kayak bunuh 10 kali dapat berapa rewardnya. Bisa PvP. Nah, bisa PvP rankingnya di server, ada guild hall, ada duel, ada juga bangun castle, guys. Gila. Untuk di lane-nya ya. Dan sisanya sama semua. Yang ke-9 itu ada Hestia, guys. Jadi di sini Guild Wars udah bisa turnamen. Bisa juga bisa kalian juga bisa crafting aksesoris. Habis itu juga ada reward sistemnya, kalau misalnya leveling dapat reward system. Habis itu pasif battle reward. Bisa juga ada battle capture, guys. Ini masih belum tahu gimana fiturnya ya. Nanti kita tunggu pembahasannya atau update-nya dari apa. Nah, di sini kalian di webnya juga bisa jual material, tools, sama untuk bangun rumahnya di marketplace. Nah, jadi yang kerennya marketplace ini sangat butuhkan kali, guys. Di sini kalian bisa jual apapun di sana ya. Nah, yang lucunya lagi juga ada Bine Ads. Jadi maksudnya itu kalian bisa taruh advertisement di itu tanah kalian ataupun di castle kalian, guys. Gila. Habis itu ada sistemnya, ada ini kayak misalnya kalau mau teman guild sama guild jadi temanan ataupun musuhan sama guild ini. Wah, keren-keren ya, guys. Nah, yang terakhir ini, guys, Hermes. Jadi akan ada gear yang baru atau kosmetik. Bisa juga ada furniturnya, untuk house-nya, dekorasi house. Habis itu juga bisa jualan furnitur sama dekorasi di house. Jadi nanti akan ada house yang kalian bisa bangun di land-land gitu ya, guys. Oke, ada juga advertisement, ada customization, ada juga upgrade dari itunya. Nah, ini dulu, guys, untuk roadmap-nya. Jadi roadmap sendiri, kalau menurut saya di kedua ini PvE ini udah bisa menghasilkan, guys. Tapi nggak bisa PvP. Cuma bisa melawan musuh tapi dapat apanya? Dapat ambrosia. Tapi kalau misalnya udah ada open trading for ambrosia, berarti kita bisa jual ambrosia, udah bisa dapat duit dong, betul nggak? Nah, berarti di 3 bulan ke depan, mungkin estimasi aja ya, 3 bulan ke depan, kalau fase kedua Artemis sendiri selesai, kalian pasti ini akan makin semakin booming, guys. Nah, jadi mereka nih sebenarnya sih mereka kejar-kejaran, guys ya, untuk game yang pertama. Kalau game MDP sama ini mungkin bisa masih rival kan. Kalau Axis kan udah ketinggalan jauh mereka. Jadi mereka cepat-cepat bikin battle. Jadi kalau biar semua bisa dapatkan rasakan koin kecilnya, guys. Biar bisa dapatkan seperti Axis juga. Nah, selanjutnya, guys, kita akan lanjut lagi, tapi di video selanjutnya, karena terlalu panjang, guys, gak bisa jelaskan semua. Itu nanti di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesies, level system, ada juga status, skill, dan itu harga dari X sendiri dan sama ambrosia itu berapa. Yang lebih kerennya juga ada nanti ada rank-ranknya, fusionnya juga, supaya kalian bisa jelas dan bisa mengerti bermain game ini. Nah, untuk kalian masih belum mengerti game ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung komen di bawah ini ya, guys. Tinggal komen, tanya misalnya, Bang, saya belum ngerti kenapa error gini, terserah Anda, bisa tanya langsung di bawah ini. Nanti saya akan usahakan secepatnya mungkin untuk balas. Oke, sampai jumpa dulu. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen ya, guys. Oke, bye-bye. Oh no, that is what they